Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Moments later. Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Aduh pusing, pala atak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi, ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita berubah. Ingat, bumi ini rumah kita bersama. Saya Sapol. Saya Upin. Saya Islam. Saya nggak tahu. Saya pelaut. Saya pengangguran. Saya Muhammad Kevin. Saya sedang berada di Kebumen Gemilang Sejahtera atau disingkat dengan KGS. Baiklah, di sini menerima berbagai sampah, yaitu botol plastik, koran, dan kardus, dan juga kaleng botol minuman. Baiklah teman-teman, jadi kami sedang berada di bank sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Baiklah, kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada beberapa hasil kerajinan dari sampah. Di antaranya ini ada dari koran, ini tapi yang sudah diwarna dicat putih. Ini ada yang pakai cat akrilik, ini catnya warna biasa. Terus juga ini ada dari eceng gondok. Ini untuk kegiatan kita kalau outing anak SD, TK, kegiatannya seperti ini. Jadi mereka datang ke sini belajar buat kerajinan daur ulang, lalu nanti hasilnya dibawa pulang. Kita juga ada kerajinan dari kaleng. Ya, seperti ini. Dari kaleng, bukan? Yes. Nah, ini juga dari kaleng bekas, ya. Jadi banyak sampah-sampah yang ditabung di sini bisa kita kreasikan menjadi produk kerajinan daur ulang. Bisa untuk souvenir, bisa untuk hadiah, bisa untuk pajangan. Jadi teman-teman, ini juga ada kotak tisu, ada bros. Ini kemarin ini kita bikin di masa pandemi. Untuk ini masker.
seperti itu ya. Ini juga ada dari baju bekas. Ya, dompet, ya baju bekas. Ini eceng gondok mix dengan kearifan lokal dari Palembang Songket. Ini ada yang dari jumputan. Jadi inilah beberapa hasil karya dari teman-teman. Kami juga bekerja sama dengan Alfamart. Di Alfamart itu ada program namanya Kampung Alfamart Sahabat Bumi di 10 kota di Indonesia, Palembang salah satunya, dan Bank Sampah KGS terpilih untuk program tersebut. Selama 2 tahun ini kami dibina oleh Alfamart untuk kegiatan itu menabung sampah dan juga sedekah sampah. Kita teman-teman beberapa kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi ada pameran, kegiatan outing, field trip, kunjungan. Kebetulan di tahun 2023 kita juga mendapatkan kunjungan dari Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Kami juga di bulan Agustus kemarin mendapatkan kunjungan dari Kedutaan Besar Inggris. Nah, ya, jadi kita dapat penghargaan sebagai bank sampah yang merupakan rumpun paling berdampak. Kita dapat dari Bantu Bumi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin dari Universitas Saikirti dengan NIM 2341003. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Nugraha dari Universitas Sakyakirti, NIM 2341005. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Padilla dari Fakultas Saikirti dengan NIM 2341006. Baik, kami di sini sudah berada di tepatnya di Bank Sampah KGS Kebumen Gemilang Sejahtera. Baik, kami di sini bersama Ibu Welis Fatima. Welis Fatima. Bu, kami izin menanyakan, Bu. Ya, Bu. Bagaimana prosedur operasional yang diterapkan untuk menjaga agar kegiatan di bank sampah ini tetap efektif? Kalau untuk di bank sampah ini kita ada namanya menabung sampah, ada juga namanya sedekah sampah. Jadi kita mengajak masyarakat untuk memilah sampahnya lalu ditabung ke bank sampah. Kalau menabung nanti teman-teman akan mendapatkan buku tabungan lalu dikonversi ke rupiah. Nah, jadi berapa banyak teman-teman menabung, ada harganya, nanti dikonversi ke rupiah. Hasil tabungannya bisa diambil selama 1 tahun itu 2 kali. Ya, jadi per semester. Untuk yang sedekah, teman-teman juga misalkan tidak mau menabung nih, teman-teman bisa menyedekahkan sampahnya saja ke bank sampah KGS. Itu, Bu, ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, Bu, bagaimana tanggapan atau respon masyarakat di sekitar bank sampah KGS ini? Pada awalnya memang pasti adanya, kalau kegiatan pasti ada pro dan kontra ya. Jadi ada yang menolak, ada yang setuju. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita kepada masyarakat, lambat laun masyarakat yang tidak menerima kita abaikan, yang menerima kita ajak untuk ayo mari kita pilah sampahnya sama-sama. Karena apa? Selain membersihkan lingkungan, membersihkan rumah sendiri, juga mendapatkan keuntungan dari hasil menabung sampah tersebut. Pertanyaan kedua, Bu. Yang ketiga, Bu. Apa saja dukungan yang diharapkan atau ada tindak dukungan yang bekerja sama dengan bank sampah ini dari pemerintah atau dari komunitas untuk membantu keberlangsungan bank sampah ini? Kalau dukungan itu dari pemerintah, karena memang kita di bawah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Juga program bank sampah ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya pemerintah mendukung kegiatan ini. Lalu kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra seperti perusahaan, instansi, komunitas-komunitas lingkungan yang ada. Jadi ketika kita diminta misalkan untuk mengisi kegiatan atau bekerja sama dalam beberapa kegiatan tentang Hari Lingkungan, kita dilibatkan. Jadi ada keterlibatan
kayak perusahaan BUMN misalkan gitu kan, kelurahan, kecamatan, komunitas-komunitas yang ada, Mapala, seperti itu. Cara memilah sampah yang diterima itu apakah semua sampah dapat diolah atau tidak dapat diolah? Terus membedakannya itu bagaimana, Bu? Di sini kita tidak menerima semua sampah, jadi ada beberapa sampah saja yang kita terima di bank sampah KGS, seperti kaleng, kardus, kertas, plastik, baik itu botol maupun gelas. Misalkan teman-teman ada sampah baskom pecah, di rumah ada sampah rumah tangga yang memang berasal dari rumah, itu masih kita terima. Jadi hanya 4 jenis saja: kaleng, kardus, kertas, plastik, ya, tidak semua. Jadi kalau misalkan ada yang mau jual besi buruk, nggak ada. Di sini tidak menerima, karena di sini bank sampah bukan pengepul. Jadi pemilahannya itu sudah dipilah dari rumah tangga masing-masing. Jadi nasabah membawa ke sini plastik dengan plastik di dalam kantong plastik, nanti kaleng di dalam wadah kalengnya sendiri. Jadi ke sini sudah dipilah, kita nanti paling kalau misalkan sudah terkumpul baru kita pilah lagi sesuai dengan yang sudah ditabung sama masyarakat. Bank Sampah KGS, semangat menebar manfaat.